27 tahun. Nama gue Andi Stefano, gue usia 33 tahun. Ajeng, usia 34. Saya Adin, usia 32. Nama gue Raffi Mahendra, usia 22 tahun. Bosen banget. Wah, bosen banget. Bosan banget, pengen hidup normal aja. Bosen banget. Kayaknya kebebasan terkungkung. Awalnya nggak enak banget ya. Makin kesini, kalau pertanyaannya bosan apa enggak, ya itu udah kebiasa sih. Udah nggak ada rasanya sekarang. Parah, bosan banget. Apalagi nggak bisa lihat cewek-cewek kan kita kan. Apalagi ketutup masker gitu, lihat mukanya gitu kan. Penting banget. Soalnya kan ya buat salah satu udah kewajiban juga kan supaya buat mengurangi penularan. Sebenarnya sih penting nggak penting sih. Kayak nyesek aja gitu kita setiap hari pakai masker. Karena ngikutin pemerintah aja sih ini. Wah, penting banget. Itu jadi komponen utama untuk pertahanan kita dalam menangkis virus corona ini. Kalau outdoor sebenarnya beberapa kali lah, khususnya waktu lagi olahraga. Ya mungkin karena gue sepedaan, gue olahraga kadang-kadang jalan kaki juga. Itu nggak pakai sih, karena kalau pakai, wah ngap banget ya, kan kain gitu, kena keringet, nggak bisa napas sih jujur aja. Pernah, belum lama malah 2 minggu yang lalu deh kayaknya. Kan kebetulan gue punya piaraan, bawa jalan, lupa gitu ya, pasti balik sih. Terus dulu juga pernah mau ke kantor, udah keluar komplek, lupa, pasti balik. Karena tabu banget lah kalau misalnya nggak pakai masker. Lebih ke sering sih kayaknya. Kalau ke warung gitu, ke area rumah depan kan kayaknya males lah pakai masker gitu. Ya udah jalan aja gitu tanpa pakai masker. Di era pandemi masker itu udah kayak pakaian kali ya. Udah kewajiban orang tuh kayak kalau udah pakai masker tuh udah kayak baju gitu. Jadi kalau nggak pakai masker kayak ada yang kurang aja. Jadi sebenarnya kalau misalkan masker, menurut gue pribadi penting pada saat dipakai di indoor. Kalau di outdoor kembali lagi menurut gue sih nggak perlu ya, karena kan udaranya terbuka, semua orang bernapas dengan bebas gitu ya, banyak tumbuhan misalnya gitu kan. Kayak di Amerika contohnya katanya kalau di outdoor nggak usah pakai, tapi pas masuk ke mall atau masuk ke toko baru pakai. Nah mungkin di situ aja sih yang perlu. Jadi memang ya mungkin memang indoor doang yang perlu ya, outdoor rasanya sih nggak perlu sih. Masker tuh kayak proteksi yang pertama lah. At least kalau misalnya tangan gitu bisa cuci tangan gitu. Tapi ini kan kalau katanya teman yang dokter ya, ini kan port of entry-nya kan ada di sini. Jadi emang yang paling pertama, perlindungan pertama. Jadi penting banget. Penting nggak penting sih menurut gue ya. Tapi karena kita diwajibin oleh pemerintah memakai masker, kemana-mana harus wajib sekarang. Apalagi di pandemi kayak gini kan. Sebenarnya dengan adanya pandemi ini, menurut saya semakin harusnya membuka mata orang-orang ya bahwa masker itu nggak cuma digunakan saat COVID, tapi jauh setelah ini harusnya kalaupun pandemi sudah berakhir harusnya tetap digunakan. Jadi kalau ditanya penting apa enggak, ya harusnya penting banget sih. Di era pandemi ini makin penting lagi karena virusnya kan masih sangat berbahaya. Ya kayak gini, nggak perlu konektor, jadi kalau buat hijab langsung masuk kayak gitu, jadi langsung rapet kan, nggak perlu nyambung-nyambung tali lagi kalau yang pakai headlock. Sebenarnya sih nyari yang murah aja ya sebenarnya sih gitu. Tapi karena kan sebenarnya ada yang diharuskan pakai masker medis, kita nggak boleh masker kain lagi. Ya kita cari yang ya di toko online aja lah gitu. Masker bedah, dan terutama kalau masker bedah sih yang emang disupport dari company sih kebetulan. Yang ini sebetulnya yang sekarang saya pakai. Paling bener sih yang ini sekarang, masker bedah. 4ply. Hai, saya Dr. Elita dari IDS-Med. Menanggapi dari fenomena penggunaan masker, yang dapat disimpulkan dari fenomena ini adalah masih ada beberapa yang belum sadar akan pentingnya sebuah masker di masa pandemi. Masker masih menjadi prioritas untuk kita saling menjaga dari penyebaran virus COVID-19. Salah satu masker yang telah memenuhi standar masker medis yang aman digunakan
serta dapat melindungi secara optimal, yaitu masker Respocare Antiviral. Masker Respocare Antiviral adalah satu-satunya masker bedah di dunia yang memiliki aktivitas antiviral dengan teknologi Virex yang sudah diakui oleh FDA dan dipatenkan di Amerika Serikat. Masker ini memiliki 4 lapisan. Masker Respocare Antiviral juga telah diuji secara independen dan telah terkonfirmasi mampu menonaktifkan 99,99% coronavirus, measles, dan 15 jenis virus flu secara cepat. Untuk kenyamanannya, masker Respocare Antiviral bersifat low airflow resistant sehingga memudahkan saat bernafas. Masker Respocare Antiviral telah tersertifikasi level tertinggi yaitu ASTM F2100 level 3, EN 14683 tipe 2R, FDA approved, ARTG, dan sudah teregistrasi Kemenkes Republik Indonesia. Untuk para tenaga kesehatan, Respocare juga memiliki Respocare N95 Respirator Plus. Respocare N95 Respirator Plus sudah dievaluasi, diuji, dan disetujui oleh National Institute for Occupational Safety and Health atau yang biasa disebut NIOSH sebagai Surgical N95. Selain itu, sudah di-approve oleh FDA, ARTG, dan sudah teregistrasi Kemenkes Republik Indonesia dan tersedia dalam ukuran S, M, dan L. So, jangan salah pilih masker. Stay safe, stay healthy, stay wowsome!